Episode ini diawali dengan memperlihatkan rombongan Tony Stark di Afghanistan sama seperti di Iron Man pertama. Di sana, mereka diserang oleh pasukan teroris Ten Ring yang mengakibatkan semua prajurit pelindung Tony Stark mati semua. Setelah itu, saat Tony Stark kabur, ternyata sebuah misil jatuh tepat di depannya. Beruntung Killmonger datang dan melemparkan misil tersebut serta menolong Tony keluar dari zona pertempuran. Mereka pun pergi, dan karena kejadian tersebut, Tony tidak jadi diculik oleh para teroris seperti di film Iron Man pertama. Dan karena Tony tidak diculik, ia pun tidak menjadi Iron Man seperti di timeline utama. Setelah selamat dan pulang ke New York, Tony melakukan sebuah konferensi pers yang membahas penyerangannya di Afghanistan. Serta ia bertekad untuk melakukan perlawanan lebih kepada para teroris dan mengajak Eric Killmonger yang menjabat sebagai perwira AL untuk menjadi petugas keamanan baru di Stark Industries. Setelah itu, seorang wartawan bertanya kepada Killmonger apa yang ia lakukan di Provinsi Kunar, padahal unitnya berada 400 km jauh dari Provinsi Kunar. Dan Killmonger menjawab bahwa ia menemukan rencana pembunuhan Tony saat dirinya menyamar di kelompok Ten Rings. Dan ternyata rencana tersebut dibiayai oleh COO Stark Industries, yaitu Obadiah Stane. Dan Killmonger punya bukti akan pernyataannya tersebut. Obadiah pun ditangkap setelah itu. Dan hubungan antara Tony dan Killmonger makin erat setelahnya, dan Tony juga memberikan posisi COO kepada Killmonger. Setelah itu, Pepper Potts meminta informasi tentang Killmonger kepada Rhodey, dan Rhodey pun memberikan serta menjelaskan data-data Killmonger kepada Pepper Potts. Di rumah Tony membawa Killmonger ke sana dan mengobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu, Killmonger memberitahu Tony tentang tesis rancangan drone tempur otomatis miliknya yang belum bisa Killmonger selesaikan interface-nya. Tony yang mendengarnya pun dengan senang hati akan menolongnya, karena Killmonger pernah menyelamatkan nyawa Tony sebelumnya. Setelah itu, mereka pun memulai proyek pembuatan drone dari tesis milik Killmonger dengan mengambil sampel gerakan dari Killmonger. Pada tes pertama, drone-nya mengalami kegagalan karena kurangnya daya. Killmonger pun menyarankan untuk menggunakan vibranium di drone-nya karena dengan daya yang tepat, vibranium bisa menjadi sumber energi. Dan Killmonger punya sedikit vibranium yang berada di cincin miliknya. Tony pun terkejut bahwa Killmonger memiliki vibranium dan bertanya di mana mendapatkannya. Setelah itu, Tony memberitahu Pepper Potts bahwa ia akan membeli vibranium ke Yulsi Klaue yang merupakan pedagang senjata ilegal dan mengutus Rhodey sebagai perantaranya. Setelah itu, di Salvage Yard yang berada di Afrika, Rhodey datang ke tempat Klaue untuk membeli vibranium. Sampai di sana, dia ditawari oleh Klaue tombak vibranium milik Dora Milaje yang berharga $10 juta. Ia juga ditawari serum Super Soldier oleh Klaue, tapi selanjutnya tiba-tiba lampu di sana mati. Dan ternyata ada orang yang menerobos ke sana. Satu persatu pasukan Klaue berjatuhan, yang ternyata adalah ulah Black Panther yang ingin mengambil kembali vibranium milik Dora Milaje. Tapi selanjutnya, Killmonger datang dengan membawa senjata sonik milik Stark Industries dan menembakkannya ke arah T'Challa dan Rhodey di sana, yang akhirnya tembakan tersebut membunuh T'Challa. Setelah itu, Killmonger mengambil sarung tangan milik T'Challa dan menusukkannya ke Rhodey, serta menaruh senjata soniknya ke tangan Rhodey untuk membuat fitnah. Dan ternyata, Killmonger telah bekerja sama dengan Klaue untuk menimbulkan peperangan antara militer Amerika Serikat dengan Wakanda. Setelah itu, masing-masing mayat dibawa ke negaranya masing-masing. Mayat T'Challa dibawa oleh Dora Milaje ke Wakanda, sedangkan mayat Rhodey dibawa militer AS ke New York. Setelah itu, Killmonger datang ke rumah Tony dan membawakan tombak milik Dora Milaje yang diambilnya dari Klaue sebelumnya, dan memprovokasi Tony agar melawan Wakanda. Tapi ternyata, Tony sudah tahu yang sebenarnya dari Jarvis. Tony pun mengisolasi ruangannya dan mengeluarkan drone otomatis yang mereka buat sebelumnya, yang ternyata sudah diselesaikan oleh Tony. Killmonger pun bertarung dengan drone tersebut, yang pada akhirnya berhasil mengalahkan drone tersebut dan membunuh Tony Stark.
Paginya, kepolisian menginvestigasi tempat pembunuhan Tony dan ditemukan tombak vibranium di sana. Killmonger pun memanas-manasi Jenderal Ross tentang kejadian tersebut. Tapi Pepper Potts mencurigai Killmonger sebagai dalang dari pembunuhan Tony Stark karena tidak ada rekaman CCTV dan Jarvis telah terhapus. Serta telah terjadi 3 pembunuhan di mana Killmonger dekat dengan para korban. Jenderal Ross pun membela Killmonger karena ia adalah perwira AL yang terhormat. Setelah itu, Jenderal Ross mengatakan bahwa militer AS akan berperang melawan Wakanda dengan membuat massal drone tempur dari tesis Killmonger sebelumnya yang ditenagai oleh vibranium, serta militer AS akan mengambil alih seluruh aset milik Stark Industries. Drone tempur pun dibuat massal dan akan memulai perang dengan Wakanda. Selanjutnya, Killmonger membawa seluruh drone tempur ke Afrika dekat dengan Wakanda di mana Klaue sudah menunggu. Setelah itu, Klaue memberitahu Killmonger di mana letak Wakanda. Setelah tahu tempatnya, Killmonger langsung membunuh Klaue untuk diberikan kepada Wakanda agar dirinya dapat dipercaya. Setelah memberikan Klaue, Killmonger langsung dibawa ke tempat Raja Wakanda yaitu T'Chaka. Awalnya orang-orang tidak percaya kepada Killmonger, tapi T'Chaka, Raja Wakanda, percaya kepada Killmonger dan menerima Killmonger di Wakanda. Setelah itu, Killmonger memberitahu Dewan Wakanda tentang para drone yang akan datang ke Wakanda dan memberi saran agar para drone dibiarkan masuk ke dalam perisai Wakanda. Setelah itu, menutup kembali perisai tersebut agar sinyal para drone terputus. Setelah itu, para prajurit Wakanda bersiap di depan perisai untuk menyambut para pasukan drone yang akan datang ke sana. Setelah para drone terlihat, T'Chaka membuka perisai Wakanda dan membiarkan para drone masuk. Setelah semua drone masuk, T'Chaka langsung memerintahkan untuk menutup kembali perisainya, dan sesuai rencana Killmonger, para drone pun tiba-tiba mati karena sinyalnya sudah terganggu dengan perisai Wakanda. Tapi untuk melancarkan rencananya menguasai Wakanda, Killmonger pun menyalakan kembali para pasukan drone dengan remote yang ada di tangannya, agar ia bisa berjuang bersama prajurit Wakanda dan dipercayai oleh warga Wakanda. Pertempuran pun terjadi, dan Killmonger berhasil menarik hati para prajurit Wakanda serta memenangkan pertempuran. Setelah menarik hati T'Chaka dengan berkata bahwa ia adalah pelayan setia Wakanda, T'Chaka pun membuat Killmonger menjadi Black Panther selanjutnya dengan memberikan ramuan Black Panther, dan ia pun menjadi the next Black Panther. Di New York, Jenderal Ross berencana untuk melanjutkan peperangan dengan Wakanda, dan episode ini diakhiri dengan Pepper Potts bertemu dengan Shuri di kantornya, dan ternyata Shuri sudah tahu kebenaran tentang Killmonger, dan mereka berdua pun bekerja sama. Dan episode ke-6 pun tamat.